Nama saya Mesil Azahra dengan NIM 2308006. Saya mahasiswi psikologi dari Universitas Setza Sentika. Di sini saya akan mereview sekaligus menjelaskan bagaimana penjelasan secara teoritisnya dari sisi psikologi tentang suatu film. Nah, film ini berjudul The Intern tahun 2015 yang diperankan oleh Robert De Niro dan juga Anne Hathaway. Nah, teman-teman sekalian udah pernah nonton atau tahu belum sih tentang film The Intern ini? Ternyata film ini tuh banyak sekali menyajikan hal menarik dari sisi psikologinya, terutama yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian dari karakternya sendiri, kemudian hubungan antar generasi yang berbeda, dan bagaimana sih pencarian makna hidup dari sisi karakter tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan dari sisi psikologinya secara teoritis dan juga menjelaskan bagaimana jalan cerita atau sinopsis dari film ini jika teman-teman sekalian belum mengetahui ataupun belum nonton film tersebut. Oke, baik teman-teman sekalian, aku akan menceritakan terlebih dahulu bagaimana sih sinopsis ataupun jalan cerita dari film The Intern ini, yang akan juga saya tampilkan bagaimana trailer dari film ini, mungkin di sini atau di atas. Oke, jadi di film ini tuh mengisahkan tentang seorang muda yang berusia 70 tahunan yang bernama Ben Whittaker. Nah, Ben Whittaker ini diperankan oleh Robert De Niro. Nah, dia ini mengalami kebosanan dalam hidupnya karena pensiun. Dia mengalami kebosanan hidupnya ini karena memang semasa hidupnya dia adalah seorang pekerja yang bekerja di perusahaan buku telepon yang bernama Nexon. Dia di sana sebagai direktur pemasarannya. Nah, terlebih lagi dia sudah kehilangan istrinya sejak lama dan anak-anaknya juga tidak tinggal lagi bersama dia, yang membuat dia mengalami kebosanan dan juga jenuh yang harus melakukan sesuatu hal ataupun kegiatan yang membuatnya harus mengatasi hal tersebut. Nah, ketika dia sedang berjalan-jalan, dia menemukan brosur terkait dengan lowongan magang senior di suatu perusahaan fashion online yang memang sedang berkembang pesat pada saat itu, yang bernama About the Fit. Nah, perusahaan itu memang dinaungi oleh anak-anak generasi muda yang kebetulan membuka lowongan magang senior. Nah, si Ben ini tertarik untuk mendaftar ataupun melamar ke perusahaan tersebut dan diterima ternyata sebagai asisten pribadinya CEO perusahaan tersebut yang bernama Jules Austin. Nah, Jules Austin ini diperankan oleh Anne Hathaway. Nah, ketika Ben ini masuk ke dalam perusahaan tersebut, Jules Austin ini sempat skeptis lah terhadap si Ben. Kayak dia merasa bahwa dia meragukan kemampuan ataupun keahlian dari Ben ini karena yang memang umur Ben yang sudah tidak lagi muda, yang sampai-sampai si CEO ini meragukannya. Nah, namun karena sikap ramahnya Ben, pengalaman-pengalaman yang banyak dimiliki oleh Ben, dan juga sikap berbaurnya yang dengan karyawan-karyawan lain, tolong menolongnya, empatinya itu yang membuat si Jules Austin ini mencoba menerima dan mempercayai Ben di dalam perusahaan tersebut. Nah, si Ben ini tidak hanya membantu si Jules Austin ini kantor, tapi dia juga memberikan dukungan emosional kepada Jules ketika sedang menghadapi tekanan dari investor dan juga masalah-masalah yang ada dalam rumah tangganya. Bukan kecampur, tapi memberikan dukungan emosional dan nasihat-nasihat sebagai orang tua yang lebih mempunyai pengalaman. Nah, selanjutnya itu ada pun penjelasan teoritis psikologi terkait dengan film ini. Yang pertama itu ada teori Selective Optimization with Compensation atau SOC model yang dikembangkan oleh Paul Baltes dan juga Margaret Baltes tahun 90, di mana teori ini menjelaskan bagaimana individu lanjut usia dan bahkan orang dewasa di seluruh rentang hidup ini tetap dapat berfungsi secara optimal, mencapai dan mempertahankan kesejahteraan mereka meskipun mengalami penurunan, yaitu entah itu penurunan fisik, kognitif, ataupun sosial. Nah, dalam teori ini ada 3 proses utama yang dilalui, yaitu yang pertama ada selection atau seleksi, yaitu memilih area kehidupan yang paling bermakna dari kehidupannya sendiri. Yang kedua ada optimization, yaitu meningkatkan dan mempertahankan kapasitas dalam area tersebut atau mengarahkan usaha untuk mempertahankan kemampuannya. Dan yang terakhir itu ada kompensasi, menemukan cara alternatif untuk mengatasi keterbatasan yang dia miliki.
Nah, dari teori ini tuh berkaitan dengan si karakter Ben sendiri, di mana di tahap pertama itu selection, Ben memilih untuk kembali bekerja sebagai intern di usia 70 tahun ini bukan karena faktor ekonomi, melainkan karena ia ingin hidupnya kembali memiliki struktur, peran sosial, dan juga makna setelah pensiun dan juga kehilangan istrinya tersebut. Nah, ini mencerminkan tahap seleksi dari SOC, yaitu fokus pada aspek kehidupannya memberinya makna dan juga struktur. Yang kedua, optimization. Meskipun Ben berada di lingkungan kerja yang didominasi generasi muda dan teknologi digitalnya sudah canggih, ia tetap mengoptimalkan pengalaman dan keterampilannya dalam bekerja secara sabar, disiplin, dan juga empatik. Ia juga menjadi mentor informal bagi rekan-rekannya yang lebih muda. Nah, hal ini menunjukkan optimisasi terhadap sumber daya yang masih ia miliki dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya secara maksimal. Yang terakhir ada compensation, di mana Ben menyadari keterbatasannya dalam bidang teknologi, tetapi ia mengompensasinya dengan belajar secara bertahap dan bertanya tanpa rasa malu. Contohnya dari scene tersebut, ia mulai membuat akun Facebooknya untuk pertama kalinya untuk mengikuti ritme kerja modern. Nah, ini adalah bentuk kompensasi aktif yang membuatnya tetap menjadi pribadi yang sangat dihargai oleh lingkungan kerja. Nah, teori yang kedua itu adalah teori midlife transition atau crisis dari Levinson, di mana Daniel Levinson melalui Seasons of a Man's Life tahun 78 mengemukakan bahwa dewasa tengah sekitar usia 35-45 tahun itu sering mengalami namanya midlife transition, yaitu fase refleksi mendalam terhadap kehidupan, mempertanyakan pilihan hidup, dan juga mencari harmoni antara aspirasi dan kenyataan. Menurut Levinson, dia percaya bahwa krisis parubaya ini adalah hal yang normal dalam perkembangan karena orang tersebut lebih menyadari berapa banyak waktu mereka yang tersisa. Nah, teori ini berkaitan dengan karakter Jules Austin dalam film ini, di mana karakter Jules sendiri digambarkan pada masa dewasa tengah, di mana ia menghadapi konflik internal, yaitu memilih harus mempertahankan karir yang ia bangun dari nol atau mengorbankan sebagian darinya dengan memenuhi ekspektasi sosial sebagai ibu dan juga istri. Nah, hal ini menggambarkan fase midlife transition atau midlife crisis ringan menurut Levinson, di mana momen refleksi dan ketegangan yang biasa terjadi di usia dewasa tengah ini. Nah, di mana ia merasa harus membuktikan bahwa ia bisa menjadi segalanya, seperti pemimpin, istri, ibu, dan juga manusia yang utuh. Ia juga mulai mempertanyakan apakah ia bisa memiliki semuanya atau harus mengorbankan salah satu aspek dari hidupnya. Nah, ada juga teori individuation dari Carl Jung yang berkaitan dengan karakter Jules ini, di mana yang sendiri menyebut bahwa masa dewasa tengah sebagai periode penting untuk proses individuasi, yaitu pencarian makna hidup dan keseimbangan antara sisi sadar tidak sadar, feminin maskulin, dan juga pribadi serta karir. Nah, ada salah satu scene yang menunjukkan bahwa Jules menolak menyerahkan jabatan CEO-nya dan memutuskan untuk memperjuangkan pekerjaannya serta keluarganya. Nah, keputusan dia ini menunjukkan hasil dari proses individuasi, di mana Jules mulai mengenal dan menerima dirinya secara utuh. Ia sadar bahwa dirinya tidak perlu memilih antara menjadi pemimpin atau ibu. Ia bisa menjalani keduanya. Hal ini mencerminkan perpaduan dari sisi maskulin seperti ambisi dan logika, serta sisi feminin seperti empati dan hubungan emosional sesuai dengan teori Jung. Nah, setelah itu ada pun teori dari kedua karakter yang memang berada dalam film ini, yaitu ada Ben dan juga Fiona. Fiona sendiri itu adalah terapis pijit yang ada di perusahaan tersebut yang menjalin hubungan dengan Ben ketika ia mulai masuk ke perusahaan tersebut. Nah, di sini ada dua teori yang berkaitan, di mana yang pertama ada teori psikososialnya Erikson, di mana itu tahap terakhir, tahap ego integrity versus despair. Nah, dalam tahap ini Erikson menyebut bahwa individu itu berada dalam fase integritas ego versus keputusasaan di tahap dewasa akhir sekitar usia 65 tahun ke atas, di mana hubungan yang terjalin antara Ben dan Fiona ini merupakan cerminan dari proses pencapaian integritas ego, di mana keputusan Ben untuk terbuka terhadap hubungan baru mencerminkan bahwa ia telah melewati masa duka dan menerima siklus kehidupan secara utuh, termasuk kehilangan dan cinta yang datang kembali. Setelah kehilangan istri, pensiun dari pekerjaan, dan merasa kosong, Ben tidak memilih untuk menarik diri secara emosional, melainkan tetap membuka dirinya terhadap kemungkinan hubungan baru yang bermakna.
Hal ini menunjukkan bahwa Ben sendiri mencapai apa yang disebut Erikson sebagai integritas diri, yaitu saat seseorang itu merasa hidupnya punya arti dan bisa dijalani dengan damai serta tetap memiliki tujuan di masa tuanya. Nah, teori yang kedua itu adalah Triangular Theory of Love dari Sternberg tahun 86, di mana teori cinta ini sudah pasti banyak lah ya kita ketahui. Nah, menurut Sternberg ini cinta itu punya 3 bagian, di mana yang pertama itu keintiman atau rasa dekat, yang kedua gairah atau ketertarikan fisik, dan yang ketiga komitmen atau kesetiaan. Nah, dalam hubungan Ben dan Fiona sendiri lebih masuk ke tipe cinta yang disebut dengan compassionate love, yaitu cinta yang hangat dan tenang, didasari oleh rasa nyaman dan saling memahami, bukan karena nafsu ataupun ketertarikan fisik semata. Nah, ini adalah jenis cinta yang sering ditemukan pada orang-orang yang lebih dewasa dan sudah matang secara emosional.